Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah. Mari kita berdoa sebelum belajar agar kita senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilindungi dalam keadaan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa belajar dan sudah masuk ke subtema 2 pembelajaran 1, yaitu perubahan cuaca. Hari ini Ibu ingin kalian dapat mengetahui perubahan cuaca, membandingkan pecahan, menyanyikan lagu burung kutilang, dan menirukan gerakan kepala burung kutilang. Pagi ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Kalian pasti rindu kan upacara? Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun, saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung, tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ini ada pada buku siswa ya. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Coba kalian amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Apakah yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Kalian sudah tahu tidak? Bacalah teks informasi berikut tentang cuaca pada buku siswa yang berjudul Cuaca dan Perubahannya. Ketika cuaca cerah, Benny dan teman-teman ingin memakan buah melon. Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Coba kalian praktekkan di rumah dengan menggunakan kertas bekas yang ada. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Kalian juga bisa membuat potongan melon yang kedua. Dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar dalam bentuk pecahan. Bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Kemudian, Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama, sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Kita lihat. Ini adalah potongan melon yang pertama dan ini adalah potongan buah melon yang kedua. Sudah bisa kalian lihat pada potongan kertas yang kalian sudah potong di rumah? Perhatikan perbandingan pada kedua potongan melon Lani dan Benny atau potongan kertas kalian di rumah. Melon yang dipegang Benny lebih besar daripada melon yang dipegang oleh Lani. Nilai kedua potongannya pun berbeda. Lani 1/8 dan Benny 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Benny. Perhatikan tandanya. Ingat, yang pertama, simbol ini dibaca lebih dari. Lalu yang kedua, simbol ini dibaca kurang dari. Diingat-ingat ya. Dayu dan teman-temannya lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyak potongan buah melon yang telah dimakan. Perhatikan baik-baik dan praktikan di rumah. Lihat, potongan 1/8 dan potongan 1/6. Apakah simbol yang tepat untuk perbandingan tersebut? Dapatkah kalian pahami? Ya, betul. Kurang dari 1/8 kurang dari 1/6. Lalu 2/8 kurang dari 2/6. Kemudian selanjutnya 3/8 kurang dari 3/6. Sampai sini apakah kalian sudah memahami cara menempatkan simbol perbandingan pada pecahan?
Siapakah yang makan melon paling banyak dan dapatkah kamu melihat perbedaannya? Bandingkanlah potongan buah melon berikut ini, isilah dengan kata lebih dari atau kurang dari pada tempat yang tersedia di dalam kotak yang ada pada buku siswa kalian masing-masing. Perhatikan baik-baik. Siti 4/8 dan Edo 4/6. Mari kita berlatih dengan cara mengalihkan silang sebagai berikut. Di sini kita punya 4/8 dan 4/6. Coba kalian lihat, 4 bisa dikali 6, lalu hasilnya adalah 24. Dan yang di bawah, 8 dikali 4 adalah 32. Maka bisa dapat kita simpulkan 24 dan 32 ya. 24 itu nilainya berarti kurang dari 32. 24 itu Siti dan 32 itu. Jadi Siti kurang dari Edo. Selanjutnya kalian bisa berlatih pada buku kalian masing-masing berdasarkan tabel pada buku siswa. Hitungan bagian pecahan pun dapat dipraktikkan pada gerak tari. Dayu, Siti, dan Lani pun akan mempraktikannya dengan menari di aula balai desa. Di sana telah banyak teman yang hadir. Mereka akan mempraktikkan gerak tari burung ketilang. Tarian ini akan diiringi oleh lagu tersebut dan menirukan gerak kepala burung kutilang dengan hitungan 1-8 pada satu geraknya. Pernahkah kamu mendengar lagu burung kutilang? Pastinya kalian hafal dong lagu ciptaan dari Ibu Sud ini. Ayo mari berlatih meniru gerakan kepala burung kutilang. Kita berlatih tanpa diiringi lagu burung kutilang. Gerakan kepala dengan cepat dan lambat. Perhatikan urutan gerakan tersebut. 1. Gerakan kepala miring ke kiri 1 kali, kembali ke tengah, dan gerakan kepala miring ke kanan 1 kali, kembali ke tengah, seperti pada gambar. Gerakan secara bergantian, ulangi sebanyak 8 hitungan dengan lambat. Lalu gerakan kedua, menganggukkan kepala, ulangi sebanyak 4 kali hitungan dengan cepat. Lalu gerakan yang ketiga, kepala menoleh ke kiri 1 kali, lalu ke tengah, kepala menoleh ke kanan 1 kali, lalu ke tengah. Gerakan secara bergantian, ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan dengan cepat. Letakkan tangan di pinggang saat berlatih menari dan lakukan gerakan ini berulang-ulang dan berurutan. Lakukan gerakan ini bersama teman, adikmu, atau orang tuamu di rumah. Menyenangkan bukan? Hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Jangan lupa tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencatat informasi-informasi penting. Lalu jangan lupa bereskan buku dan peralatan dan berterima kasih kepada orang tua. Mari kita berdoa agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.